Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mam? Mudah-mudahan mam semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Balik lagi ke channel aku Putri Masni, channelnya ibu rumah tangga yang punya 2 anak yang hidup merantau di Pulau Bali. Kali ini tuh aku mau sharing lagi kegiatan aku. Jadi kali ini aku tuh mau bongkar belanjaan mingguan. Jadi tadi aku belanja mingguan itu agak sorean ya. Kebetulan di pasar yang deket banget sama rumahku itu bukannya itu sekitar sampai jam 4 sore. Jadi walaupun udah jam 4 sore, itu barang-barangnya masih seger-seger semua, masih banyak yang jualan. Nah, karena aku belanjanya agak sorean, jadi aku food prepnya itu udah lumayan agak malam ya. Dan ini juga aku food prepnya nungguin anak-anak tidur biar itu suaranya nggak terlalu bising kalau aku lagi record. Sebelum bongkar belanjaan aku mau beresin dulu cucian piring. Jadi nanti biar waktu bongkar-bongkar belanjaan di sekitar meja kompor ini tuh udah bersih ya. Jadi fokusnya itu memang benar-benar untuk bongkarin belanjaan dulu. Nah ini aku juga udah sekalian cuci pancinya untuk di rice cooker biar besok pagi mau masak tinggal dipakai aja. Budget belanjaan aku kali ini tuh sekitar 160.000. Sebenarnya nggak 160.000 ya, cuman 158, jadi aku bulatin aja 160.000. Dan itu aku udah dapet lauknya itu sekitar 3 macam. Jadi untuk ayam itu aku bisa dapet 3 olahan. Terus aku beli ada ikan 2. Nah itu udah lumayan banget ya. Dan juga beberapa bahan-bahan untuk masak lainnya. Di minggu ini budget belanja aku itu sekitar 160.000. Dan itu aku udah dapet 3 macam lauk dan beberapa bahan-bahan untuk kelengkapan masak ya. Jadi dalam 3 lauk itu aku ada 2 jenis ikan, terus juga ada 1 ayam dan dan ayam ini aku bisa bagi untuk 3 olahan. Dan itu lumayan banget ya. Dan sebelum belanja mingguan aku udah pastiin untuk bikin meal plan dulu. Nah karena ini aku udah lagi bongkar belanjaan, sekalian deh aku mau kasih tahu 4 manfaat setelah kita menerapkan gaya hidup dengan meal plan. Sebelum itu aku mau sapa-sapa mam yang udah nonton video aku dari awal sampai di detik ini. Hai mam, aku Putri, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang hidup merantau di Pulau Bali. Aku juga mohon dukungannya biar aku makin semangat banget buat konten, buat upload video dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya serta tekan tombol lonceng biar dapat notifikasi setiap aku update video. Nah ini aku langsung aja ya bongkar belanjaan. Dan ini sebelumnya aku mau keluarin dulu sisa bawang-bawang di minggu kemarin. Nah ini nih mau aku bikinin kayak bumbu dasar gitu ya. Nah ini aku pisahin dulu biar nanti setelah selesai semua food prepnya aku bisa langsung bikin bumbu dasarnya. Seperti biasa ya, bumbu dasar itu ada bumbu dasar merah, bumbu dasar putih, dan bumbu dasar kuning. Itu biasanya aku pakai kalau aku mau masak dan itu lagi mager banget dan itu tinggal cemplung-cemplung aja. Nah sambil aku bongkarin belanjaan, langsung aja ya kita bahas 4 manfaat yang aku bahas tadi. Sebelum kita membahas 4 manfaat dari meal plan itu, kita harus bahas dulu ya meal plan itu apaan ya. Aku yakin semua moms dan muda-muda di sini tuh udah paham banget ya meal plan itu apa. Tapi aku mau ingetin lagi, meal plan itu adalah perencanaan menu makanan untuk keluarga atau pribadi dalam jangka waktu tertentu yang biasanya terdiri dari sarapan, makan siang, snack, dan makan malam. Dan juga meal plan itu biasanya dilakukan untuk 3 atau 7 hari ke depan. Ada beberapa orang yang meal plannya itu untuk 7 hari tapi bisa dipakai untuk 10 sampai 12 hari ke depan. Nah aku tuh biasa juga kayak gitu ya. Dalam meal plan aku itu untuk 7 hari tapi bisa aku pakai untuk 10 sampai 12 hari ke depan. Kayak misalnya cabai itu masih bisa dipakai ya. Terus juga bawang-bawangan dan bumbu-bumbu yang lain itu masih bisa aku pakai untuk 10 atau 12 hari ke depan. Tapi kalau untuk lauk pauk itu memang aku stokkan itu memang hanya untuk 7 hari aja. Jadi biar menunya itu tetap gonta-ganti ya dalam seminggu biar anggota keluarga kita itu nggak bosan. Kenapa sih meal plan itu terdiri dari sarapan, makan siang, snack, makan malam? Jadi kalau misalnya kita udah rangkumin semua
semua menu makanan yang kita makan untuk dalam satu hari itu kita bakal tahu tuh berapa pengeluaran atau apa aja bahan-bahan yang harus kita beli atau yang udah harus kita stok. Tapi itu tetap ya balik ke orangnya. Kayak aku tuh selalu bikin meal plan itu hanya untuk sarapan dan makan siang, dan biasanya untuk aku masak itu untuk satu kali untuk makan sampai makan malam. Jadi makan siang dan makan malam itu udah sekalian ya. Jadi memang jumlahnya pun udah aku takarin berapa sih aku makan untuk satu hari untuk 2 orang dewasa dan 2 orang anak. Itu biasanya udah aku rangkumin. Jadi aku tahu jumlah atau banyaknya bahan yang bakal aku olah. Karena tadi aku udah bahas sekilas tentang meal plan itu, lanjut ya kita bahas 4 manfaat setelah menerapkan gaya hidup dengan meal plan. Yang pertama yaitu menjaga pemenuhan nutrisi makanan sehari-hari. Nah, dengan meal plan itu kita tuh bisa tahu ya, dalam satu kali makan itu atau satu kali masak itu kita bisa tahu oh ternyata kita sudah ada protein nabati di sini, ada protein hewaninya juga. Dan bahkan juga kayak ada mungkin mams atau bunda-bunda tuh yang hobi kayak ada kalau misalnya habis makan tuh ada kayak pencuci mulut. Kita bisa tahu ya kalau misalnya udah ada meal plan. Itu salah satu manfaatnya. Jadi kita bisa menghitung kadar nutrisi yang kita masak sehari-hari untuk keluarga kita. Itu menurut aku itu manfaat yang paling berasa banget ya kalau setelah menerapkan meal plan ini untuk kehidupan kita. Yang kedua yaitu lebih hemat dalam pengeluaran. Dengan tidak membeli makanan di luar atau memesan makanan melalui aplikasi, kita bisa menghemat pengeluaran sehingga dana bisa dialokasikan untuk dana darurat atau melakukan investasi. Kalau udah bikin meal plan, berarti kita kan udah belanja, udah bikin list atau daftar belanjaan untuk 1 minggu. Dan itu juga kalau misalnya menurut aku ya, kalau misalnya kita belanja per hari kadang itu nggak sesuai sama budget kita. Mungkin sebagian moms ada yang bisa mengatur yang seperti itu dan sebagian lagi nggak bisa ya. Jadi makanya kayak aku mungkin yang kurang bisa untuk mengatur belanjaan untuk per hari. Jadi makanya aku belanja untuk 1 minggu dan itu udah aku terapin sejak dari awal aku nikah sampai sekarang. Alhamdulillah itu udah aku terapin ya. Mungkin banyak yang nanya kok bisa cukup ya 300.000 untuk 1 minggu. Ya alhamdulillah selama ini tuh cukup. Dan aku selalu takarin berapa porsi yang bisa aku masak untuk 1 hari biar itu nggak mubazir. Tapi kadang kayak kalau misalnya aku lagi masak rendang, kalau rendang kan lumayan ya, itu bisa dipakai 2-3 hari. Tapi biasanya aku cuma masak untuk 2 hari, terus aku simpan di freezer. Nanti kapan-kapan kalau misalnya aku lagi mager banget masak, yang udah aku simpan itu bisa aku olah lagi. Yang ketiga, kamu bisa mengurangi berat badan. Percaya nggak sih kalau misalnya kalau kita udah bikin meal plan itu bisa menurunkan konsumsi makanan yang tidak sehat dan berat badanmu bisa turun. Nah, boleh deh dicobain nanti kalau misalnya next time mams atau bunda-bunda itu pengen nyobain tips ini, atau bener nggak sih meal plan itu bisa mengatur, bisa bikin kita berat badan kita turun. Nah ini maksudnya karena kita udah jarang ya beli makanan di luar, dan itu juga bisa mengontrol diri kita untuk tidak mengkonsumsi makanan yang lebih banyak. Jadi setelah kita bikin meal plan, kita udah teratur tuh makannya, sarapannya udah ada, makan siangnya oke, makan malamnya beres ya kan. Nah itu yang bikin mengontrol konsumsi makanan kita tuh teratur. Jadi kita tuh udah jarang banget tuh nggak kepikiran lagi tuh jajan segala macam. Manfaat yang keempat, nah ini nih manfaat yang menurut aku tuh berasa banget ya, aku ngalamin banget. Dan mungkin mams sama bunda-bunda semua tuh pada ngalamin. Ini kalau misalnya kita lagi pusing, yang selalu pusing mikirin besok mau masak apa ya, besoknya lagi menu apa lagi ya, bekal apa ya mau dibuat untuk anak-anak. Nah manfaat yang keempat itu memotivasi diri untuk berinovasi dalam membuat menu makanan baru. Nah ini berasa banget ya, pasti udah pernah ngalamin semua nih, pasti pusing besok mau makan apa. Nah kalau misalnya kita udah bikin meal plan, kan kita udah ada tuh ya catatan kita dari minggu kemarin. Oh minggu kemarin aku udah masak ini, minggu yang kemarin lagi aku udah masak ini. Jadi kita tuh kayak termotivasi bikin menu-menu baru, dan itu bisa kita dapatkan mungkin di YouTube atau mungkin sosial media lainnya. Dan aku tuh biasanya pakai itu aplikasi
Cookpad. Nah, di situ tuh banyak banget resep-resep yang nanti Mams tinggal cari aja di pencarian itu, Mam ketik aja bahan atau olahan yang apa yang mau Mam pakai. Nah, misalnya nih mau hari ini tuh olahannya ikan. Nanti bakal keluar tuh segala macam olahan dari bahan dasarnya ikan. Nah, jadi lebih gampang ya. Jadi yang Mams bunda-bunda itu nggak perlu lagi pusing-pusing cari menu makanan kalau udah pakai aplikasi ini. Itu pasti semua udah pernah ngalamin ya, kalau misalnya kita nggak ada meal plan, tahu-tahu kadang aku pernah waktu itu nggak bikin meal plan ya dalam 1 minggu. Jadi hari ini aku udah masak telur nih, misalnya aku udah masak telur, terus 2 hari kemudian aku masak telur lagi nih, terus suamiku langsung bilang gini, kan kita udah makan telur minggu kemarin. Nah gitu ya, contohnya seperti itu. Dan kejadiannya itu waktu itu aku bikin ayam 2 hari yang lalu, ternyata aku udah bikin ayam. Ternyata hari ini tuh aku masih bikin olahan dari ayam. Dan suamiku bilang, kok ayam lagi? Kan 2 hari lalu kita udah makan ayam. Nah gitu ya. Jadi itu segala sesuatunya itu pasti udah pernah kita ngalamin. Aku yakin deh Mams dan Bunda itu pasti pernah ngalamin yang kayak aku alamin. Nah itu dia tadi 4 manfaat setelah aku menerapkan gaya hidup dengan meal plan. Nah mudah-mudahan dari 4 manfaat ini Mams atau bunda-bunda termotivasi buat nyiapin meal plan sebelum belanja mingguan. Karena aku pribadi itu udah ngerasain banget ya Mam, kalau misalnya mau belanja itu bikin meal plan, jadi aku tahu dan lebih tertata kita mau belanja apa. Jadi kalau misalnya mau belanja itu aku selalu nyiapin udah tahu nih aku mau beli apa aja. Dan kita apalagi kalau misalnya pasar udah biasa kita datengin, kita kan udah tahu ya letaknya daging di mana, ikan di mana, sayur-sayuran di mana, langganan kita beli cabai di mana, dan itu pasti udah tahu banget. Nah, semua dari 4 manfaat ini yang paling berasa banget di aku itu adalah aku bisa menciptakan menu-menu baru, dan anak-anakku tuh paling happy ya kalau misalnya ada menu baru, dan itu mungkin setelah mereka nyoba itu bakal jadi menu yang favorit untuk keluarga kita. Setelah kita membahas 4 manfaat tadi, nggak berasa ya aku tuh udah selesai juga food prepnya. Ini aku udah beres-beresin semua bahan-bahan makanannya. Nah ini aku juga udah nyiapin bahan-bahan untuk bikin bumbu dasar. Biasanya tuh aku bikin bumbu dasar cuma 3 aja ya, bumbu dasar merah, putih, dan kuning. Aku tuh pengen banget ya bikin bumbu dasar yang bikin nasi goreng ala abang-abang tukang nasi goreng gitu ya. Tapi aku tuh kayak takut gak bisa. Jadi aku selalu undur-undur untuk bikinnya. Oke Mam, ini sepertinya videonya udah hampir selesai, udah hampir habis juga videonya. Terima kasih ya Mam sudah menonton. Mudah-mudahan video ini ada manfaat yang bisa diambil dan bisa diterapkan di kehidupan Mam sebunda-bunda. Ambil yang baik dan buang yang buruknya. Terima kasih ya Mam yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.